Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Bunga Amalia Hasana dari Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Angkatan 25 dengan NIM 1504625021. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang akan membahas tentang analisis film 3 Idiots yang berkaitan dengan permasalahan pendidikan. Video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan UTS wawasan pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Dr. Evita Soraya MPD. Yuk kita bahas. Baik, kita akan menganalisis 5 adegan penting dalam film 3 Idiots ini yang berkaitan dengan permasalahan pendidikan. Adegan yang pertama ketika Rancon menjawab pertanyaan dari dosen tentang definisi mesin. Ternyata jawabannya disalahkan karena tidak sesuai dengan di buku. Permasalahan ini adalah ketika pendidikan mahasiswa tidak diberikan kesempatan untuk berpikir bebas dan hanya berpatokan dengan buku saja. Adegan yang kedua adalah ketika mahasiswa baru ini di ospek atau dibully oleh para kakak tingkatnya. Ini menunjukkan bullying dalam pendidikan ini dianggap normal dan jadi turun-menurun. Adegan yang ketiga adalah ketika Joy ini bunuh diri karena idenya ditolak oleh dosen. Ini menunjukkan bahwa permasalahan pendidikan sekarang mahasiswa sangat mengalami tekanan akademik sehingga memutuskan untuk bunuh diri. Adegan 4 adalah ketika Farhan dipaksa oleh orang tuanya untuk menjalani profesi yang tidak diinginkannya, yaitu masuk di mesin. Padahal passion si Farhan ini adalah fotografi, tetapi tidak diizinkan orang tuanya. Permasalahan ini menunjukkan peran keluarga yang terlalu menekan dan mempengaruhi motivasi belajar Farhan. Adegan yang terakhir adalah sekolah di Ladakh. Ini menggambarkan pendidikan alternatif yang inklusif dan humanis, yaitu murid-murid bisa bersekolah dengan tidak memikirkan ekonomi, dan Rancon menjadi guru yang peduli dengan siswa-siswanya dan menciptakan pendidikan cara belajar yang menyenangkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembahasan teori pendidikan dan pendekatannya. Yang pertama dari teori pendidikan yaitu dari teori pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan ini harus memerdekakan, tetapi di film 3 Idiots ini ternyata justru melawan dan menekan mahasiswa dalam pendidikannya. Yang kedua, menurut teori Paulo Freire, itu sistem dalam film ini termasuk bank education, yaitu di mana para mahasiswa ini hanya diberikan informasi, ilmu-ilmu, tetapi tidak diberi kebebasan untuk berpikir kritis, karena hanya berpatokan pada buku saja dan harus mengikuti apa kata dosen. Yang ketiga, menurut teori John Dewey, yaitu pendidikan itu atau belajar harus melalui pengalaman, dan hal tersebut sudah dilakukan oleh Ranco sendiri tapi tidak dilakukan oleh sistem kampus. Dan dari pendekatan terdapat pendekatan pendidikan humanistis, yaitu di mana harus mendekatkan emosional dengan mahasiswa, tetapi di film ini sistemnya gagal memperhatikan kondisi emosional para mahasiswa karena terjadi bunuh diri oleh Joy dan Raju loncat dari gedung. Hal itu menunjukkan tekanan mahasiswa yang tinggi. Yang kedua, pendekatan dari kritis itu yaitu ketika Ranco berani melawan sistem, yaitu ketika beliau mencuri sistem dari tempat Profesor Virus. Itu ketika beliau ingin merubah sistem pendidikannya dari otoriter menjadi pendidikan yang kreatif atau lebih baik. Yang ketiga, ada pendekatan inklusif dan multikultural, yaitu di film ini para dosen belum menerapkan sistem yaitu menghargai para mahasiswa dengan perbedaan latar belakang yang berbeda seperti keluarga, ekonomi, dan lain-lainnya. Dalam film 3 Idiots ini terdapat terhadap sistem pendidikannya. Yang pertama adalah terlalu berorientasi kepada nilai dan ranking. Di sini di mana dosen hanya memperhatikan dengan nilai dan rankingnya saja, tetapi tidak pada proses belajar mahasiswanya tersebut. Yang kedua, dosen di sini bersifat otoriter dan bukan fasilitator, yaitu di mana hanya menekankan, menyuruh mahasiswa tetapi tidak membimbing mahasiswa tersebut, sehingga tidak menyampaikan emosional pendekatan yang baik, justru menekan stres mahasiswa sendiri. Yang ketiga, tidak memperhatikan kesehatan mental mahasiswa, di mana para dosen selalu menekan mahasiswa, selalu menolak ide mahasiswa, dan
tidak mau mendengarkan ide-ide mahasiswa sehingga mahasiswa selalu merasa gagal dalam ide-idenya dan merasa kesehatan mentalnya terganggu sehingga ada yang bunuh diri dan mencoba bunuh diri. Dan keempat adalah tidak memberi ruang pada kreativitas mahasiswa. Mahasiswa ini idenya selalu ditolak oleh dosen sehingga dosen selalu merasa benar dan mahasiswa selalu merasa gagal dan percuma untuk mencoba lagi dan tidak mengembangkan kreativitas mahasiswa lain selanjutnya. Dan ini sangat berpengaruh ketika dosen selalu egois dan tidak mau menerima keterbukaan pada mahasiswa sendiri. Akibatnya, para mahasiswa itu menjadi stres berkepanjangan, tekanan akademik, takut gagal, dan tidak mau mencoba lagi karena selalu ditolak oleh dosen dan dinilai rendah oleh dosen dan kehilangan motivasi belajar. Baik, solusi dari sistem pendidikan pada film 3 Idiots ini yang pertama adalah mengubah sistem dari hafalan menjadi pemahaman, di mana mahasiswa harus bisa memahami konsep secara mendalam, tidak hanya sebuah hafalan. Dalam contoh yaitu adalah Ranco yang sangat memahami konsep pemahaman tidak hanya sebuah hafalan, jadi ilmunya dapat diterapkan di kehidupan nyata, dia mendapatkan problem solving yang baik, terus berpikir kritis, dan juga analisis. Beda dengan catur yang hanya memanfaatkan yaitu hafalan, tidak dengan pemahaman, sehingga tidak dapat diterapkan di kehidupan nyata. Yang kedua adalah dosen sebagai fasilitator. Di dalam film ini, Profesor Virus hanya menjadi pusat pengetahuan otoriter, tetapi bukan melainkan fasilitator. Itu seorang dosen harus menjadi pembimbing, mengarahkan, dan menciptakan lingkungan belajar kondusif bagi mahasiswa. Seperti dalam film Ranco ini mencerminkan peran fasilitator itu mendukung semua ide dari teman-temannya, tidak seperti Profesor Virus yang model guru lama itu hanya bisa menekan, menyuruh, dan tidak menghargai setiap ide-ide mahasiswa. Yang ketiga adalah memberikan ruang bagi minat dan bakat mahasiswa sendiri. Kasusnya yaitu Farhan tidak diberikan kebebasan oleh orang tuanya sendiri untuk memilih jurusan fotografi yang beliau inginkan, sehingga itu menjadi tekanan bagi Farhan dan menghambat perkembangan dirinya. Oleh pada itu, sistem perkembangan pendidikan harus difasilitasikan fleksibilitas dalam bidang belajarnya, dan orang tua harus mengerti bagaimana perkembangan seorang anak tersebut. Yang keempat adalah memperhatikan kesehatan mental. Di film ini banyak sekali kasus tekanan mental pada mahasiswa akibat dosen, pertemanan, dan juga ekonomi keluarga, dan juga tekanan dari keluarga sendiri. Siswa itu banyak yang bunuh diri dan hampir mencoba melakukan bunuh diri akibat tekanan-tekanan dari dosen tersebut, sehingga kampus perlu membuka layanan konseling, lingkungan yang suportif, serta belajar yang seimbang, sehingga mahasiswa tidak hanya fokus pada pembelajaran tetapi kesehatan mental yang terus dijaga untuk mendapatkan mahasiswa yang belajarnya lebih optimis dan tidak merasa tertekan. Yang kelima adalah menerapkan sistem pendidikan yang inklusif dan humanis. Inklusif itu seluruh mahasiswa itu tidak dibanding-bandingkan oleh dosen, tidak dibedakan dari keluarganya, ekonominya, apa kemampuan sosialnya atau kondisi sesuainya. Dalam film ini terlihat pada Raju yang sangat mengalami kendala ekonomi sehingga ditekan oleh dosennya dan mencoba untuk bunuh diri, hingga itu menyebabkan sistem pendidikannya kurang baik. Dan selanjutnya pendekatan humanis, di mana sebagai dosen harus menghargai mahasiswa dan sesama mahasiswa harus menghargai mahasiswa lain agar mahasiswa merasa dihargai dan tumbuh dengan potensi perasaan yang baik gitu. Pendekatan ini tidak hanya menghasilkan mahasiswa yang cerdas tetapi manusia yang berkarakter yang utuh. Menurut pendapat pribadi saya, dalam film 3 Idiots ini sangat relate dengan sistem pendidikan di Indonesia, yaitu penuh hafalan, tidak dengan pemahaman, guru atau dosen yang sangat otoriter, tidak menghargai para mahasiswa dengan ide-idenya, kampus-kampus dengan dosen atau guru yang sangat membeda-bedakan status mahasiswa dari ekonomi, keluarga, dan kondisi sosial. Lalu tekanan mahasiswa, mental mahasiswa yang buruk, dan juga ekspektasi dari orang tua sehingga kita tidak bisa menjalankan keinginan jurusan yang kita mau dan hanya menjalankan apa yang disuruh oleh orang tua.
Contohnya bagi saya sendiri, saya merasa tertekan dengan ekspektasi orang tua saya, yaitu menyuruh saya untuk masuk jurusan yang tidak saya inginkan, sehingga dalam sepanjang pendidikan saya hanya menjalankan pendidikan sesuai dengan keinginan orang tua saya, tetapi saya tetap melakukan itu dengan baik sehingga kebaikan yang selalu saya tunggu. Sehingga dalam pendidikan sekarang yang sangat penting adalah bagaimana para dosen bisa menjelaskan materi ke mahasiswa dan tidak hanya memberikan catatan saja, dan mahasiswa sendiri bagaimana menjalankan sistem pendidikan yang tentunya memahami, bukan hanya menghafal, sehingga bisa diterapkan di kehidupan nyata, problem solving yang baik, dan berpikir kritis dan analitis. Sebagai calon orang tua atau pendidik, saya juga ingin berperan ke masa depan agar saya tidak menjadi orang tua atau guru ataupun dosen yang otoriter, tapi saya harus terbuka kepada anak-anak agar mereka bisa mengembangkan ide kreatifnya, dan saya bisa menerima, saya bisa membimbing dan mengarahkan sehingga perkembangan anak tersebut menjadi baik, berkarakter, dan pendidikan Indonesia menjadi maju. Demikian analisis dari film 3 Idiots yang berkaitan dengan permasalahan pendidikan di Indonesia. Semoga dari penjelasan saya dan film ini, kita semua sebagai calon pendidik bisa merubah sistem pendidikan Indonesia perlahan-perlahan, walaupun kecil, tapi manfaatnya lama-lama besar dan terasa bagi semua orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.